Dadah Bapak. Bapak mau atasan? Makasih banyak Bapak. Makasih, Bapak makasih banyak. Joy, lagi ngapain tuh? Lagi lihat sekolah internasional Prancis di Bali, mana? Ih, menarik banget. Kita bahas lebih lanjut yuk. Yuk. Di tengah hiruk-pikuk Polresta Bali terdapat institusi pendidikan dengan sistem pendidikan Prancis yang kuat, yaitu Lycée French du Bali. Sekolah ini menjalankan sistem pendidikan nasional Prancis, namun berada di jantung pulau yang kaya akan budaya lokal. Kami juga telah berbicara langsung dengan Pak Alif, selaku HR dari sekolah tersebut. Melalui beliau, kami mendapatkan informasi bagaimana sekolah tersebut berjalan bukan dari sisi akademiknya saja, melainkan bagaimana organisasi tersebut berjalan dan melalui individunya juga bagaimana. Di video kali ini ada 3 hal utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana struktur organisasi di sekolah ini dibangun. Yang kedua, bagaimana pola komunikasi antara guru, murid, dan staf lainnya dijaga setiap harinya. Dan yang terakhir, yang ketiga yang gak kalah menarik adalah bagaimana nilai budaya lokal Bali hadir di dalam lingkungan yang sepenuhnya internasional ini. Sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu hal mendasar yang perlu kita pahami terlebih dahulu, yaitu siapa yang sebenarnya menaungi Lycée Francaise de Bali dan sekolah-sekolah Prancis lainnya di seluruh dunia. Jawabannya adalah AEFE, atau Agence pour l'Enseignement Français à l'étranger, sebuah lembaga resmi di bawah Kementerian Luar Negeri Prancis yang bertugas mengkoordinasikan seluruh sekolah Prancis yang ada di luar wilayah Prancis itu sendiri. Yang menjadikan AEFE sangat signifikan adalah setiap sekolah yang berada di bawah naungannya, dimanapun di dunia, menjalankan kurikulum yang sama persis. Artinya, murid di Lycée Francaise de Bali belajar dengan standar dan materi yang identik dengan murid di sekolah Prancis di Tokyo, Paris, New York, atau Nairobi sekalipun. Ini bukan sekedar soal keseragaman mata pelajaran. Ini adalah jaminan mutu pendidikan yang berlaku secara global. Seorang murid yang pindah dari Bali ke cabang sekolah Prancis di negara lain tidak akan kehilangan ritme belajarnya karena fondasinya sama dimanapun ia berada. Dan keberadaan AEFE inilah yang membuat Lycée Francaise de Bali memiliki identitas yang sangat kuat sebagai bagian dari jaringan pendidikan internasional. Bukan sekolah asing yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem yang terstruktur dan diakui secara global. Di setiap institusi pendidikan pastinya punya kerangka yang utama. Di sekolah Prancis ini sendiri terdapat 3 kerangka utama. Yang pertama guru, yang kedua murid, yang ketiga staf atau petugas operasional, yang pastinya memiliki tanggung jawab masing-masing. Guru di sini tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran. Menurut Pak Alit sendiri, para guru memegang tanggung jawab yang lebih luas, yaitu membentuk lingkungan belajar yang kondusif bagi semua murid di tengah keterbatasan budaya dan bahasa mereka. Di sisi murid, sekolah memberikan ruang partisipasi yang nyata. Murid tidak diposisikan sebagai penerima ilmu saja, tetapi sebagai bagian aktif dari komunitas sekolah ini, yaitu tercermin dari bagaimana forum-forum di sekolah dirancang untuk melibatkan suara mereka secara langsung. Sementara itu, petugas dan staf operasional menjadi pihak yang seringkali luput dari perhatian, padahal perannya sangat krusial. Mereka lah yang memastikan seluruh operasional sekolah berjalan setiap harinya, dan mereka bersinggungan langsung dengan semua lapisan komunitas sekolah, dari murid hingga pimpinan. Salah satu hal yang langsung terasa berbeda ketika kita melihat Lycée Francaise de Bali mendidik muridnya adalah penekanan yang sangat kuat pada kemampuan public speaking-nya. Di sini, murid tidak hanya dituntut untuk memahami materi, tetapi juga untuk mampu mengutarakannya di depan kelas, di hadapan guru, atau bahkan di forum-forum yang melibatkan seluruh komunitas sekolah. Kemampuan menyampaikan pendapat dengan jelas dan percaya diri, inilah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mereka sendiri. Hal ini juga sejalan dengan filosofi pendidikan Prancis secara umum, yang sangat menghargai kemampuan berpikir kritis dan berdebat secara sehat. Murid didorong tidak hanya menerima informasi tetapi juga mempertanyakan, menganalisis, dan mengungkapkannya dengan cara mereka sendiri. Selain dari sisi akademis, kebebasan berekspresi juga terlihat dari hal-hal yang mungkin tampak sederhana, seperti cara berpakaian. Murid-murid di sana tidak ada aturan ketat yang harus diikuti, tapi juga harus melihat di mana mereka berada. Jadinya, murid-murid hadir dengan pakaian yang mencerminkan identitas dan kepribadiannya masing-masing.
Begitu pula dengan bahasa. Di lingkungan Lycée Francaise de Bali, penggunaan bahasa tidak dibatasi secara kaku. Bahasa Prancis memang menjadi bahasa pengantar utama, namun keberagaman bahasa yang dibawa oleh murid dari berbagai latar belakang justru dilihat sebagai kekayaan, bukan hambatan. Pak Alit menyampaikan bahwa pendekatan ini bukan berarti tanpa aturan, justru sebaliknya, kebebasan ini diberikan dalam kerangka tanggung jawab. Murid diajarkan bahwa kebebasan berekspresi berjalan beriringan dengan rasa hormat terhadap orang lain dan terhadap komunitas tempat mereka berada. Kebebasan berekspresi yang ditanamkan kepada muridnya ternyata juga tercermin dalam cara mereka berkomunikasi yang dibangun di seluruh lapisan organisasi sekolah. Ini sehingga hal tersebut telah menyebabkan komunikasi di Lycée Francaise de Bali dibangun secara sadar dan terstruktur. Ada sistem yang memang dirancang agar setiap pihak seperti guru, murid maupun petugas di sana bisa saling bertukar informasi dengan jelas dan tepat waktu. Komunikasi antara guru dan murid didasarkan atas prinsip keterbukaan. Menurut Pak Alit, guru-guru di sini didorong untuk bisa menjadi sosok yang mudah didekati, bukan hanya sebagai figur otoritas di depan kelas saja, tetapi juga menjadi pendengar yang baik bagi para murid. Komunikasi antara guru dan murid dibangun di atas prinsip keterbukaan, di mana guru-guru di sini didorong untuk menjadi sosok yang mudah didekati, bukan hanya sebagai fitur otoritas di depan kelas, tetapi juga sebagai pendengar yang baik bagi murid-muridnya. Hal yang sama juga berlaku bagi staf operasional. Menurut Pak Alit, petugas di sini tidak diposisikan sebagai lapisan yang terpisah dari komunitas sekolah, melainkan sebagai bagian yang setara. Mereka Membangun komunikasi yang baik di tengah lingkungan yang multikultural tentunya bukan tanpa tantangan. Menurut Pak Alit sendiri, tantangan terbesar adalah memastikan tidak ada kelompok yang merasa tersisih dan juga terasing. Baik murid yang bukan ahli bahasa Prancis dan juga para staf yang memiliki keterbatasan dalam berbahasa asing. Solusinya bukan dengan menyegamkan, melainkan dengan menghargai perbedaan itu sendiri. Karena di sini komunikasi bukan hanya soal penyampaian pesan, tetapi soal memastikan pesan itu benar-benar dipahami dan diterima oleh semua murid. Dan kini kita sampai pada bagian akhir yang dari awal kita janjikan. Bagaimana budaya lokal Bali hadir di dalam sebuah sekolah yang sistemnya sepenuhnya berasal dari Prancis dan diatur oleh EIFT. Pertanyaan ini menarik karena di satu sisi ada kurikulum internasional yang harus dipenuhi, namun di sisi lain sekolah ini berdiri di atas tanah Bali yang memiliki identitas budaya sangat kuat dan tidak bisa begitu saja diabaikan. Menurut Pak Alit sendiri, budaya Bali tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus disisihkan, melainkan justru harus diintegrasikan sebagai bagian dari identitas sekolah ini. Mulai dari perayaan hari penting dalam kalender Bali, terlibatnya komunitas lokal, hingga penghormatan terhadap tradisi dan kepercayaan warga sekolah yang berasal dari Bali itu sendiri. Bagi beliau, ini bukan sekedar ornamen, menghargai tempat di mana kita berpijak adalah bagian dari pendidikan itu sendiri. Dan justru disinilah letak keunikan Lycée Francaise de Bali dibandingkan sekolah-sekolah Prancis lainnya di dunia. Dari penelitian ini, kita bisa melihat bahwa sekolah Prancis ini adalah institusi yang berdiri di atas dua fondasi sekaligus. Standar internasional yang dijamin oleh AEFE dan akar lokal yang dijaga dengan penuh kesadaran. Di dalamnya ada organisasi yang terstruktur, komunikasi yang dibangun dengan sengaja, dan pendekatan pendidikan yang menempatkan kebebasan berekspresi baik dalam berbicara, berpakaian maupun berbahasa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses tumbuh kembangnya murid. Jadi dari seluruh informasi yang didapatkan dari Pak Alit, semua itu ditemukan tidak secara kebetulan, melainkan di dalamnya terdapat nilai, sistem, dan juga individu yang bekerja sama-sama menjaga keseimbangan di dalamnya. Semoga pembahasan kita hari ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sebuah institusi pendidikan internasional bisa berjalan dengan tetap